Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Budiono, dosen program studi Paramedik Veteriner Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, selaku peserta sertifikasi dosen tahun 2025. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang akan saya berikan di kelas. Mata kuliah ini bernama Bioteknologi Dasar dengan kode PVT 1303. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS kuliah 1 SKS, praktikum 2 SKS dengan total 3 SKS. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa semester 4 dan deskripsi mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan bioteknologi yang meliputi terapi hormon, kultur sel somatis dan embrional, analisis protein, metode ekstraksi dan evaluasi bahan alam, ekstraksi dan preservasi bahan biologis, dan teknologi molekuler. Sistem pembelajaran di mata kuliah ini adalah melalui sinkronus dengan melalui tatap muka di kelas. Metode pembelajarannya melalui ceramah di kelas, diskusi, pengerjaan tugas, demonstrasi, dan kerja kelompok. CPL dari mata kuliah ini terdiri dari 6. CPL 1 yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. CPL kedua, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. CPL ketiga, mampu mengaplikasikan keahlian di bidang kesehatan hewan dalam membantu pelaksanaan tugas dan wewenang dokter hewan, maupun profesional di bidang kesehatan hewan. CPL keempat, mampu mengaplikasikan keahlian di bidang kesehatan hewan dalam membantu pelaksanaan tugas dan wewenang dokter hewan, maupun profesional di bidang kesehatan hewan. CPL kelima, mampu melakukan pemeriksaan teknis dalam bidang bioteknologi, pemeriksaan sampel, dan analisis hasil pengujian laboratorium sesuai dengan perkembangan teknologi di bawah penyeliaan dokter hewan. CPL ke-6, mampu mengerjakan tugas ilmiah yang terdefinisi secara jelas dan mampu menjelaskan hasilnya secara lisan dan tertulis. CPMK dari mata kuliah ini yang pertama adalah mampu menjelaskan polymerase chain reaction atau PCR dalam menunjang diagnostik veteriner, termasuk jenis reagen, koleksi sampel, asam nukleat, amplifikasi, dan teknik visualisasi hasil PCR. Yang kedua, mampu menjelaskan pengaplikasian antibodi dan vaksin dalam menunjang diagnostik terapi veteriner. CPMK ketiga, mampu menjelaskan terapi hormonal dalam bidang veteriner. Yang berikutnya, yaitu keempat, adalah mampu menjelaskan teknologi ekstraksi bahan alam dan analisisnya. Yang kelima, mampu menjelaskan teknik kultur sel, pasase, dan kriopreservasinya. CPMK yang keenam adalah mampu menjelaskan metode analisis protein dan evaluasinya. Untuk sub CPMK 1 adalah mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis PCR, larutan dan reagen yang dibutuhkan dalam PCR, teknik koleksi sampel dan asam nukleat PCR, amplifikasi asam nukleat, dan teknik visualisasi hasil amplifikasi. Dengan materi pembelajaran, pengenalan berbagai jenis dan metode PCR, pengenalan bahan-bahan PCR, metode ekstraksi dan amplifikasi, serta visualisasi PCR. Sub CPMK 1 sampai dengan 2, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis PCR, larutan dan reagen yang dibutuhkan dalam PCR, teknik koleksi, sampel, dan asam nukleat PCR, amplifikasi asam nukleat, dan teknik visualisasi hasil amplifikasi. Dengan materi pembelajaran, pengenalan berbagai jenis alat dan metode PCR, pengenalan bahan-bahan PCR, metode ekstraksi, amplifikasi, dan visualisasi PCR. Sub CPMK 3 sampai dengan 4, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip imunologi dalam menunjang diagnostik penyakit serta menghitung titer virus dan antibodi. Materi pembelajarannya meliputi pengenalan imunologi dan vaksin, pengenalan alat,
bahan, metode yang digunakan dalam uji serologis dan kultur virus. Sub CPMK 5 sampai dengan 6, mahasiswa mampu menjelaskan definisi, jenis-jenis, dan prinsip penggunaan hormon dalam terapi di bidang veteriner. Materi pembelajarannya meliputi pengenalan berbagai jenis hormon yang digunakan untuk terapi pada hewan, pengenalan metode terapi hormonal, pengenalan bahan-bahan yang digunakan dalam terapi hormonal. Sub CPMK 7 sampai dengan 8, mahasiswa mampu menjelaskan definisi bahan alam, jenis bahan aktif dan metabolit sekunder, teknik ekstraksi dan aplikasinya dalam bidang veteriner. Materi pembelajarannya meliputi pengenalan berbagai metode ekstraksi bahan alam, pengenalan alat, bahan, dan metode ekstraksi bahan alam, pengenalan metode evaluasi kuantitatif dan kualitatif hasil ekstraksi bahan alam. Sub CPMK 9 sampai dengan 10, mahasiswa mampu menjelaskan definisi kultur sel, khususnya adalah sel somatis, prinsip kerja di laboratorium kultur, aplikasi kultur dalam bidang biomedis, teknik kultur dan pasase, serta teknik kriopreservasi. Metode pembelajarannya meliputi pengenalan lab kultur sel, pengenalan kriopreservasi sel somatis, pengenalan alat, bahan, dan metode kultur dan kriopreservasi sel somatis. Sub CPMK 11 sampai dengan 12, mahasiswa mampu menjelaskan definisi sel embrional serta metode kriopreservasinya. Materi pembelajarannya meliputi pengenalan kriopreservasi sel embrional, pengenalan alat, bahan, dan metode kultur dan kriopreservasi sel embrional. Sub CPMK 13 sampai dengan 14, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan berbagai metode analisis protein dengan materi pembelajaran, pengenalan berbagai metode analisis protein, pengenalan alat, bahan, dan metode analisis protein menggunakan ELISA dan Western blot. Untuk komponen penilaian dari mata kuliah ini, yang pertama adalah aktivitas partisipatif dengan bobot penilaian 25%. Deskripsinya adalah mahasiswa aktif bertanya dan berdiskusi dalam pelaksanaan perkuliahan dan praktikum. Mahasiswa aktif mempraktikkan unjuk kerja pada topik-topik tertentu. Penilaian yang kedua adalah hasil proyek dengan bobot nilai 25%. Mahasiswa secara aktif merancang proyek inovatif melalui brainstorming, uji coba, dan evaluasi solusi secara kolaboratif. Dalam hal ini, mereka diminta untuk melakukan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan bioteknologi. Materi penilaian berikutnya adalah kognitif. Yang pertama adalah tugas sebanyak 5%, di mana mahasiswa akan diminta untuk menyusun laporan tiap minggu berdasarkan hasil praktikum. Kemudian yang berikutnya adalah kuis dengan bobot 5%. Pada pertemuan-pertemuan tertentu, mahasiswa akan diberikan kuis. Kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan masing-masing bobotnya adalah 20%. Untuk ujian tengah semester, mahasiswa diminta mengerjakan soal yang bersumber dari materi perkuliahan pertemuan 1 sampai dengan 7. Sedangkan yang ujian akhir semester, mahasiswa akan diminta untuk mengerjakan soal dengan materi yang bersumber dari pertemuan 8 sampai dengan 14. Sekian terkait dengan deskripsi mata kuliah. Selanjutnya, mari kita saksikan demonstrasi perkuliahan di dalam kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah Bioteknologi Dasar dengan kode mata kuliah PVT 1303. Ya, jadi hari ini kita akan belajar hal baru yang sebelumnya belum pernah kalian dapatkan. Ya, banyak hal-hal menarik ya dari mata kuliah ini yang nantinya akan saya bagikan, tim dosen atau tim teaching akan berikan ya, sehingga menjadi tambahan kompetensi untuk kalian semuanya ya, untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi. Tentang apa? Tentunya adalah tentang dunia kesehatan hewan dari sisi bioteknologi. Baik, dari sini karena ini mata kuliah baru, ya saya ingin tahu terlebih dahulu dari kalian semuanya. Ada yang tahu
atau familiar dengan istilah bioteknologi? Ya, boleh Rafid, silakan. Perkenalkan, nama saya Rafid. Bioteknologi menurut saya itu berasal dari dua kata, yaitu bio yang artinya makhluk hidup dan juga teknologi. Jadi secara harfiah itu memanfaatkan makhluk hidup serta teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Baik, terima kasih Saudara Rafid. Saya pikir jawaban yang sudah cukup baik ya dan menggambarkan ya makna dari bioteknologi secara umum begitu ya, bahwa bioteknologi itu memang berasal dari dua kata ya. Bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi ya yang semuanya kita tahu teknologi itu adalah sesuatu yang saat ini sudah banyak dilakukan oleh manusia. Ya tentunya secara harfiah memang betul bioteknologi adalah segala sesuatu yang diupayakan oleh manusia dengan memanfaatkan teknologi yang bersumber dari makhluk hidup ya, di mana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi industri ya dan mensejahterakan masyarakat secara umum ya. Mungkin yang perlu saya garis bawahi di sini ya, ini definisinya sudah dilakukan oleh Saudara Zahra Anas ya mulai dari tahun 2015 ya. Namun demikian sebetulnya bioteknologi sendiri itu sudah lama sekali dilakukan oleh manusia ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di era masa lampau ya, pada tahun 1919 bahkan ya, di situ ada orang pertama yang bernama Carl Ehrlich ya, itu memberikan istilah bioteknologi ya. Lalu berikutnya pada era Mesir kuno itu juga sudah memanfaatkan ya fermentasi gula menjadi alkohol ya, di mana pada masyarakat Mesir kuno ya yang sudah diketahui memiliki peradaban yang cukup maju ya, sehingga tidak mengherankan juga pada masa itu masyarakat di era Mesir kuno sudah memanfaatkan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari ya. Selain itu juga mereka memanfaatkan ragi ya untuk melakukan fermentasi dalam proses pembuatan roti ya, di mana ya seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, untuk mendapatkan hasil roti yang baik ya, itu kita tidak bisa terhindar dari ragi ya, yang mana itu berfungsi untuk melakukan fermentasi pada gandum yang kita gunakan sebagai adonan ya. Kemudian pada masa lampau juga masyarakat sudah melakukan seleksi ternak ya, sehingga bisa mendapatkan ternak-ternak ya dengan kualitas yang cukup baik gitu ya. Lalu kemudian ada juga masyarakat ya di dunia yang sudah mulai memanfaatkan mikroba ya untuk merubah ya, susu menjadi yogurt gitu. Ya secara umum ya, selain pada masa lampau, pada masa-masa berikutnya juga bioteknologi sudah mulai dikembangkan oleh manusia ya. Dalam hal ini kita beralih dari bioteknologi lampau ke bioteknologi modern ya, yang bernama Jenny Rosa dan Eva C. Field ya, di mana mereka yang menganalogikan struktur DNA sebagai untaian ganda ya, atau double helix ya. Seperti apa kira-kira ya, kalau kalian bisa lihat di pojok sana itu ada gambar yang berwarna biru ya. Di situ kira-kira itu adalah gambar animasi ya yang berkaitan atau yang menggambarkan tentang DNA ya. Ya, di mana mereka yang menganalogikan struktur DNA sebagai untaian ganda ya, atau double helix ya. Seperti apa kira-kira ya, kalau kalian bisa lihat di pojok sana itu ada gambar yang berwarna biru ya. Di situ kira-kira itu adalah gambar animasi ya yang berkaitan atau yang menggambarkan tentang DNA ya. Kemudian di Dr. Argobin Korana ya, ini adalah peneliti pertama yang mampu mengisolasi DNA ya. Jadi setelah DNA diketahui strukturnya ya berupa double helix, kemudian peneliti lain melakukan isolasi. Isolasinya dari mana? Isolasi ini bisa dilakukan dari berbagai macam jaringan tubuh hewan ataupun tumbuhan atau mikroba ya. Kemudian ya setelah itu ada peneliti lain ya, setelah mendapatkan DNA
kemudian DNA ini diamplifikasi. Nah, apa itu makna amplifikasi? Amplifikasi itu adalah perbanyakan. Ya, jadi kalau kita bayangkan ya PCR itu atau DNA itu akan dilakukan PCR, ya sehingga itu akan menjadi lebih banyak jumlahnya. Ya, manfaatnya adalah agar si DNA ini bisa dideteksi ya dengan menggunakan peralatan tertentu. Yang berikutnya adalah pada tahun 1978 ya Boyer mengisolasi gen insulin. Nah, ini sudah berbeda ya, kalau tadi kita berbicara tentang DNA, tentang molekuler. Nah, yang ini adalah teknologi yang berkaitan dengan hormon ya, di mana ya seperti yang sudah kita ketahui bersama, ketika hewan ataupun manusia mengalami masalah diabetes ya, itu membutuhkan salah satu terapinya adalah insulin ya, di mana zaman dahulu insulin itu diproduksi ya bersumber dari organ pankreas secara langsung ya. Namun dengan adanya penemuan dari peneliti ini, insulin dapat diproduksi secara massal ya dengan menggunakan bakteri ya, di mana bakteri-bakteri ini diinsersi dengan menggunakan gen untuk produksi insulin sehingga mereka mampu memproduksi insulin secara in vitro. Ya, kemudian yang lebih fenomenal lagi pada tahun 1997 ya, ini ada peneliti ya Ian Wilmer ya, beliau melakukan penelitian yang berkaitan dengan cloning ya, cloning dari domba doli. Ya, mungkin di sini juga kita sudah sudah pernah mendengar ya cerita tentang domba doli, mungkin dari sejak kita SMP atau SMA gitu ya, di mana ada seekor domba yang lahir identik sama persis dengan induknya ya, dan ini tanpa melalui proses perkawinan. Oke, berikutnya adalah nah ini aplikasi-aplikasi bioteknologi dalam berbagai bidang ya, di mana dalam bidang kesehatan ini sangat mendominasi ya. Terutama kita di sini adalah bidangnya kesehatan hewan gitu ya. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh apa saja sih jenis-jenis pemanfaatan bioteknologi pada kesehatan hewan? Saya Dok. Baik, silakan Fitri. Perkenalkan, nama saya Fitri. Untuk contoh bioteknologi di bidang kesehatan hewan, yang pertama yaitu ada vaksin, yang kedua ada inseminasi, yang ketiga ada embryo transfer, yang keempat ada kultur sel dan jaringan, dan yang kelima ada insersi gen. Baik, terima kasih Fitri atas jawabannya. Saya pikir itu sudah mewakili sebagian ya pemanfaatan bioteknologi dalam kesehatan hewan. Berikutnya silakan, kalau ada yang mau menambahkan boleh. Ya, silakan William. Perkenalkan, nama saya William. Izin menambahkan untuk contoh penerapan bioteknologi di bidang kesehatan hewan itu ada cloning, kemudian penggunaan herbal untuk terapi pada hewan, kemudian pembuatan keju, serta yang terakhir itu pembuatan yogurt. Baik, terima kasih William. Ya, jawabannya Fitri dan William sudah memberikan jawaban dengan baik ya dan saling melengkapi. Dan saya pikir memang hal-hal yang sudah ya dekat dan sering kita lakukan di prodi gitu ya, dalam sistem pembelajaran, dalam praktikum, yaitu beberapa hal sudah melibatkan bioteknologi di situ untuk memperkaya keilmuan kita sebagai seorang yang bergelut di ilmu kedokteran hewan atau kesehatan hewan. Baik, selain itu ya yang paling menjadi highlight di pertemuan ini adalah terkait dengan biomolekuler ya, atau teknologi molekuler. Yang dimana dalam teknologi molekuler ini kita akan berbicara tentang gen, tentang DNA, tentang PCR ya, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan teknik PCR itu sendiri. Nah, kita akan masuk ke dalam pengenalan PCR. Apa sih itu PCR? PCR itu adalah metode, ya singkatannya atau kepanjangannya adalah polymerase chain reaction, di mana dalam prosesnya kita akan menggandakan DNA menjadi lebih banyak jumlahnya sehingga bisa kita analisis dan kita evaluasi hasilnya. Namun sebelum kita berbicara tentang PCR lebih jauh, kita akan berbicara terlebih dahulu tentang material genetik, ya. Jadi material genetik itu sendiri merupakan
asam nukleat yang berada di dalam inti sel, ya kalau itu bentuknya sel, atau di dalam kapsid kalau itu bentuknya adalah virus, gitu ya. Di mana material genetik ini akan diturunkan pada generasi-generasi berikutnya. Ya, bagaimana caranya dia diturunkan? Caranya diturunkan adalah melalui proses pembelahan sel. Ya, dalam hal ini seperti yang tergambarkan di depan, ini adalah proses fase-fase dalam proses pembelahan sel. Ya, fase yang pertama adalah profase, ya, di mana dalam fase ini, ya, kromosom yang ada di dalam inti sel itu mulai melakukan pemadatan atau terjadi pemadatan. Ya, setelah itu masuk ke tahap berikutnya yaitu metafase, di mana dalam proses metafase ini kromosom yang sudah memadat kemudian ditarik oleh spindle, ya, sehingga dia akan berada di tengah tepat seperti itu berbaris. Ya, kemudian setelah itu akan masuk ke fase anafase, ya, di mana dalam proses ini kromosom akan ditarik ke kutub, ya, oleh benang-benang spindle dari sel itu sendiri. Ya, kemudian yang terakhir adalah telofase, di mana dalam proses telofase ini sel yang sudah memiliki kromosom masing-masing akan membelah, ya, sehingga dihasilkan dua anak. Dengan proses ini maka material genetik akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Ya, ini yang bisa kita bayangkan untuk sel, ya, baik itu sel tumbuhan, ya, ataupun sel hewan, ya. Dimana kalau untuk virus material genetiknya agak sedikit berbeda prosesnya, ya. Virus itu sendiri merupakan parasit obligat, ya, di mana dia membutuhkan makhluk hidup untuk bisa berkembang biak atau bisa hidup, ya. Artinya dia membutuhkan sel, ya. Kenapa? Ketika kalau dia tidak ada sel, maka dia tidak bisa bereplikasi atau memperbanyak diri. Ya, jadi prosesnya, ya, material genetik itu bisa diwariskan oleh virus. Prosesnya kira-kira dia akan melibatkan sel hidup. Ya, jadi misalnya kita terkena virus flu, ya, virus flu masuk ke dalam tubuh kita, lalu dia akan menginfeksi sel tubuh yang ada di tubuh kita. Ya, setelah menginfeksi dia akan masuk ke dalam inti sel. Nah, di dalam inti sel inilah dia akan menumpang pada proses pembelahan sel sehingga material genetiknya nanti akan menjadi ikut diperbanyak, ya. Kemudian setelah itu dia akan bereplikasi membentuk anakan-anakan virus yang lain. Berikutnya adalah kita masuk ke prinsip kerja dari PCR, ya. Jadi kenapa di sini ada gambar orang yang sedang melakukan fotokopi, ya? Karena prinsip PCR itu sendiri secara mudah bisa kita analogikan seperti mesin fotokopi, ya, di mana yang difotokopi di sini kalau di mesin adalah dokumen, ya, yang nantinya menggunakan kertas. Kalau dalam PCR kita akan menggunakan DNA, yang nantinya dia akan diperbanyak jumlahnya, ya, dengan kondisi tertentu, ya. Kemudian setelah jumlahnya banyak kita bisa melakukan analisis berikutnya. Lalu bagaimana prosesnya? Bisa terjadi proses amplifikasi DNA. Kira-kira ada 4 tahapan, ya, dalam proses amplifikasi DNA. Tahapan yang pertama adalah tahapan denaturasi, ya, di mana DNA yang tadinya double helix, ya, itu akan terjadi proses pelepasan antara helix satu dengan helix yang lain, sehingga dia akan membentuk single helix, ya. Kemudian suhunya kira-kira 90 sampai dengan 95 derajat Celcius, ya. Lalu yang berikutnya adalah annealing, ya, di mana dalam proses annealing ini akan terjadi penempelan, ya, primer yang sudah kita desain sebelumnya menempel pada gap yang sesuai. Kemudian setelah itu akan terjadi proses pemanjangan primer yang namanya elongasi, ya. Proses elongasi ini akan terjadi sampai tahapan titik tertentu, ya. Kemudian setelah itu ketika sudah selesai siklusnya, ya, itu dinamakan satu siklus PCR, ya.
Untuk siklus berikutnya bagaimana? Siklus berikutnya berulang dari proses yang sama, begitu ya. Selanjutnya ini adalah jenis PCR, ya. Jadi banyak sekali jenis PCR tes yang ada di dunia ini, dan ya ini semuanya memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda-beda. Ya, kalau kita ingin menghitung jumlah gen tertentu, ya, pada sel tertentu misalnya, kita bisa menggunakan quantification PCR atau qPCR. Ya, kalau kita hanya ingin melihat, ya, misalnya kita ingin melihat penyakit tertentu, ya, misalnya yang banyak sekarang saat ini contohnya adalah feline infectious peritonitis. Ya. Jadi feline infectious peritonitis itu salah satu metode yang bisa dilakukan untuk mendiagnosa atau mendukung diagnosanya adalah menggunakan metode PCR. Ya, di mana di situ kita akan melakukan amplifikasi jumlah DNA-nya atau material genetiknya untuk kemudian kita lihat, ya, dengan menggunakan elektroforesis, ya. Nah, itu kita akan lihat kualitatif saja, ada atau tidak, ya, tanpa kita hitung jumlahnya ada berapa. Berikutnya adalah, ya, kalau kita mau melakukan PCR, kita tentunya membutuhkan bahan-bahan, ya, yang mensupport kegiatan kita dalam proses PCR. Ya, yang pertama adalah lysis buffer. Ya, lysis buffer ini kita butuhkan untuk mengeluarkan material genetik dari dalam sel kalau itu bentuknya sel, atau dari dalam virus kalau itu bentuknya virus. Ya, setelah keluar material genetiknya, lalu kita koleksi, kita proses, ya, kemudian kita membutuhkan bahan-bahan lain juga untuk proses-proses selanjutnya. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, silakan Gani. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Gani Masukha. Saya ingin bertanya, Dok, apakah primer yang digunakan dalam setiap sampel laboratorium itu selalu sama atau disesuaikan dengan target DNA yang akan diperiksa? Baik, terima kasih Gani atas pertanyaannya. Untuk primer sendiri biasanya tidak harus selalu sama pada tiap sampel yang digunakan. Ya, di mana primer yang digunakan biasanya itu ada dua tipe, yaitu primer spesifik terkait dengan gen-gen yang kita target tertentu, atau yang kedua adalah primer umum, ya, di mana primer yang umum itu contohnya adalah Stockholm B. Ya, dalam Stockholm B ini kenapa bisa dikatakan umum? Karena ini dimiliki hampir semua hewan, ya, dan manusia juga punya Stockholm B. Ya, di mana kalau kita hanya ingin mendeteksi keberadaan DNA dari Stockholm B, maka kita atau gen dari Stockholm B, maka kita cukup menggunakan primer umum saja. Baik, selanjutnya mungkin untuk mengevaluasi perkuliahan pada hari ini, saya ingin tahu pemahaman kalian tentang pembelahan sel atau fase-fase dari pembelahan sel. Ya, silakan, ada yang mau menjawab terkait dengan fase-fase pembelahan sel? Ya, silakan Sri. Perkenalkan, saya Sri Krisna. Saya ingin menjawab dari pertanyaan dokter. Jadi fase pembelahan sel itu terbagi jadi 4. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Kalau profase itu ditandai dengan kromosom yang mulai memadai. Kalau di fase kedua ada metafase, kromosom yang ditarik oleh spindle, yang dimana posisinya berada di tengah. Kemudian di fase ketiga itu ada anafase, di mana kromosom ditarik ke kutub sel. Kemudian pada fase terakhir itu ada telofase, di mana terjadi pemisahan sel sehingga dibagi menjadi dua anakan sel. Materi-materi yang disampaikan pada hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di pekan depan, ya, masih berbicara tentang PCR, ya, terutama berkaitan dengan metode, ya, di mana nanti kita di sana akan belajar banyak, ya, mengenai metode, ya, mengenai tekniknya, ya, bagaimana labnya harus didesain dengan baik, begitu ya. Saya pikir itu, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Selamat sore, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.